Are you down with it? If you're in the mood, can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Yang pertama ada oogenium. Oogenium adalah proses perkembangan oosit sel telur matang yang berlangsung di dalam ovum. Membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel lalu memulai proses meiosis 1. Selanjutnya yaitu mitosis, yaitu proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Lalu ada oosit primer, yaitu adalah sel telur yang belum matang. Lalu ada oosit sekunder, yaitu sel telur yang dihasilkan secara pembelahan oosit primer secara asimetris pada saat pubertasi. Lalu ada meiosis 1, yaitu oosit yang mengalami meiosis 1 akan menghasilkan dua sel yang tidak sama. Selanjutnya ada badan polar primer, yaitu sel haploid yang terbentuk bersama dengan sel telur selama oogenesis. Lalu ada meiosis 2, yaitu pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan haploid yang berbeda secara genetik. Lalu ada ootit, yaitu sel yang dihasilkan dari pembelahan meiosis kedua, yaitu pada oosit berkembang menjadi sel telur matang. Lalu ada badan polar, yaitu produk haploid yang diekstrusi yang dihasilkan oleh kedua pembelahan meiosis yang mengarah ke pembentukan oosit dan zigot. Lalu yang terakhir ada ovum, yaitu sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium atau induk telur. Spermatogenium memiliki 23 pasang kromosom. Awal dari tahap spermatogenesis, pada tahap ini spermatogenium akan mengalami proses mitosis dan perubahan menjadi spermatesis primer. Selanjutnya itu akan mengalami mitosis lalu menjadi spermatosit primer, yaitu memiliki 23 pasang kromosom. Spermatosis primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan mengubah menjadi spermatosit. Itu setelah mengalami meiosis 1 akan menjadi spermatosit sekunder, itu memiliki 23 pasang kromosom. Tahap ini kromosom tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Selanjutnya akan terjadi meiosis kedua, yaitu akan menghasilkan spermatid. Spermatid memiliki 23 kromosom. Pada tahap ini spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Selanjutnya yaitu spermatozoa memiliki 23 kromosom, kemudian sperma akan menuju tempat penyimpanan melalui testis dan sperma akan keluar pada kondisi epidimis. Selanjutnya ada sperma, yaitu memiliki 3 bagian. Ada bagian kepala yang mengandung kromatin yang merupakan bahan DNA yang membunuh kromosom. Lalu ada bagian tengah, yaitu sebagai penghubung kedua ujung sel sperma dan menyediakan energi sehingga sel sperma dapat bergerak. Selanjutnya ada bagian ekor, yaitu sebagai membuat gerakan ekor ini dapat mendorong sperma ke depan menuju sel telur untuk proses pembuahan. Nah, ada struktur sperma. Yang pertama ada akrosom, yaitu memfasilitasi fertilisasi dengan membantu sperma menembus lapisan luar sel telur sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan. Selanjutnya ada nukleus, yaitu inti sel yang mengandung genetik DNA dan protein. Selanjutnya ada bagian leher, yaitu sebagai menghubungkan kepala dengan bagian tengah. Lalu ada mitokondria, yaitu respirasi untuk membentuk ATP jalur biokimia dan biokimia sel dan mempengaruhi motilitas sperma. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada ensonmen, alat motilitar yang membantu sperma bergerak untuk mencapai sel telur. Baik, selanjutnya ada ovum struktur atau struktur ovum. Yang pertama ada follicle cell, yaitu kantung cairan sel yang berisi sel telur yang belum matang. Selanjutnya ada siklus menstruasi dan kesuburan. Selanjutnya ada corona radiata, yaitu untuk membantu sel telur menempel pada rahim setelah keluar dari ovarium. Selanjutnya ada nukleus, yaitu menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, lalu untuk mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Selanjutnya ada sitoplasma, yaitu untuk menyimpan bahan nutrisi untuk embrio yang berkembang setelah pembuahan. Selanjutnya ada zona pellucida, yaitu untuk melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan perjalanan sepanjang saluran produksi wanita. Selanjutnya ada perifertilen space, yaitu untuk melindungi oosit, memfasilitasi interaksi antar sperma dan sel telur. Selanjutnya ada plasma membara, yaitu untuk melindungi sel telur dan untuk mengatur pertukaran zat. Selanjutnya ada nukleus, yaitu untuk menghasilkan DNA dan mengatur ribosom untuk sintesis protein.
Selanjutnya ada fertilisasi, yang pertama ada indung telur, yaitu dimana indung telur itu untuk menghasilkan sel telur, atau akan terjadi ovulasi dan melepas oosit sekunder, lalu terjadinya pembuahan. Lalu di sini ada saluran telur, lalu di hari pertama menjadikan sel tunggal atau zigot, lalu di hari kedua menjadi 2 sel, lalu di hari ketiga menjadi 4 sel, di hari keempat zigot akan membelah, di hari kelima akan terjadi biostoksida awal. Selanjutnya di hari ke-6 dan sampai hari ke-7 itu biostoksida tahap terakhir. Selanjutnya di hari ke-8 sampai hari ke-9 yaitu embrio mulai implementasi. Selanjutnya ada pembuahan ovum. Ada beberapa struktur pembuahan ovum. Yang pertama yaitu ada sel folikel, yaitu sel yang belum matang berfungsi untuk memproduksi hormon ovulasi. Lalu ada enzim dalam akrosom, yaitu berfungsi untuk mendemo sel cumulus ovulus, melakukan zona pelusida, membantu penetrasi sperma. Selanjutnya ada membran plasma ovum, yaitu berfungsi sebagai mengatur reaksi kortikal dengan sperma pelindung genetik. Lalu ada zona pelusida, yaitu berfungsi melindungi sel telur dan peningkatan sperma. Lalu ada badan basal sperma, yaitu berfungsi untuk penetrasi sel telur dan metabolisme. Lalu ada nukleus sperma berisi bahan genetik DNA, berfungsi untuk penentuan jenis kelamin. Lalu ada granula ketika adalah struktur kecil berbentuk vasikel yang terletak di korteks atau lapisan luar, berfungsi sebagai pelindung sel telur.